Jadi kemarin kita udah bahas mengenai apa namanya ilmu kinematika itu adalah ilmu apa namanya yang mempelajari tentang gerak. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai kecepatan, gitu, kecepatan dalam satu mekanisme, kita sekarang belajar mengenai percepatan atau akselerasi. Jadi perbedaan antara akselerasi dan kecepatan itu kalau kecepatan adalah perubahan jarak terhadap waktu. Nah, kalau percepatan ini artinya itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau secara teknisnya itu percepatan itu menyebabkan perubahan kecepatan. Jadi contohnya ya kayak mobil dari berhenti menjadi bergerak ke 100 km itu karena adanya percepatan. Jadi mobil itu didorong dari kecepatan nol sampai nilainya di kecepatan tertentu itu karena adanya percepatan atau akselerasi. Nah, ini karena konsepnya saya kira banyak samanya dengan apa namanya kecepatan, jadi cukup sedikit materinya. Yang pertama itu adalah mengenai terminologinya dulu. Jadi begini, untuk terminologinya sendiri itu ada beberapa hal penting yang perlu saya tekankan. Di antaranya itu yang pertama, misalkan kita memiliki batang, batang ini satu batang, batangnya dinamakan dengan batang dua, di mana batang ini memiliki dua pin, yaitu pin P dan pin A. Dan satu ini adalah batang yang menggambarkan ground, dan dua ini adalah batang PA. Nah, maka ketika PA ini diberikan kecepatan, katakanlah omega 2 gitu ya, ke arah jarum jam, searah jarum jam, dan alfa itu sebaliknya. Nah, ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si batang ini dia berputar ke arah sini, tapi dia diperlambat. Jadi tadinya dia memiliki kecepatan putar, tapi diperlambat oleh alfa 2 sehingga lama-lama dia akan berhenti. Sehingga catatan penting yang selalu diingat itu adalah eh, alfa atau percepatan sudut itu tidak selalu satu arah dengan omega atau kecepatan. Jadi logikanya sama dengan mobil gitu ya. Mobil itu melaju, ketika dia melaju itu belum tentu mobil tersebut lagi ngegas atau lagi ngerem gitu. Seperti itu ibaratnya. Jadi kalau mobil lagi melaju, kalau ngerem berarti dia kecepatannya maju tapi percepatannya mundur. Kalau dia lagi ngegas berarti kecepatannya maju ya percepatannya juga maju. Kayak gitu ibaratnya. Jadi dia bisa jadi berlawanan arah. Nah, terus yang kedua itu adalah relative acceleration konsep same as velocity. Jadi konsepnya itu sama kayak velocity. Cuma yang dibedakan adalah di sini percepatan di setiap titik itu akan memiliki dua komponen, yaitu komponen tangensial dan komponen normal. Nah, di mana komponen tangensial ini arahnya itu akan sesuai dengan alfanya. Kalau alfanya misalkan ke arah sini, dalam hal ini counterclockwise, berarti dia mengikuti radius putarnya, yaitu dalam hal ini A, maka ketika counterclockwise, dia akan tegak lurus terhadap radiusnya, yaitu A. Nah, dia hanya bisa antara tegak lurus ke sana atau ke sana, bergantung dari alfanya bergerak ke arah mana gitu. Itu untuk tangensial komponen. Nah, sedangkan untuk normal komponen ini konsepnya sama dengan eh, apa namanya gaya sentripetal. Jadi dia selalu menuju arah pusat. Sehingga ada dua komponen yaitu ATPA, di mana ATPA ini adalah alfa PA dikali PA dan ada ANPA. ANPA ini adalah omega kuadrat dikalikan PA. PA-nya ini adalah panjang P dan A. Omeganya adalah kecepatan putar dari si batang. Nah, seperti itu sehingga dihasilkan resultan APA. Dan APA ini itu secara vektor atau dinamakan dengan total akselerasi itu adalah AT ditambah ANPA. Nah, seperti itu. Nah, dari definisi ini kira-kira ada yang ingin tanyakan dulu sebelum lanjut?
Oke, Jelas, Pak. Ya, Pak. oke, siap. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, lalu hal yang kedua yang perlu dipahami itu adalah ketika kita apa namanya mengakses kecepatan itu ada empat kemungkinan. Karena tadi saya bilang apa namanya omega dan alpha itu tidak selalu sama, apa namanya, maksudnya bisa berbeda dalam hal putarannya. Di sini ada empat kasus. Itu kasus pertama adalah omega searah dengan alpha. Maka di sini komponen normalnya itu akan selalu menuju pusat putaran dan tangensialnya itu adalah mengikuti arah alfa. Alfanya di sini dia berarti searah jarum jam. Kasus 2 ini omeganya sama, alfanya berlawanan. AN-nya tetap ke arah apa namanya ke arah radius putar, AT-nya dia mengikuti dari alfa. Kasus 3 pun sama, omeganya ke arah apa namanya counterclockwise, alfanya clockwise, maka dia AT-nya akan mengikuti alfanya bukan omeganya. AN-nya tetap ke arah pusat. Untuk kasus 4 pun sama. Omega dan alfa sama-sama counterclockwise, sehingga AT-nya dia mengikuti arah alfanya selalu. AN-nya itu selalu mengikuti arah radius putarnya. Itu dia menunjuk kemana radius putarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk konsep akselerasi ini cukup ada dua tambahan konsep, yaitu yang pertama mengenai definisi apa tangensial dan normal seperti apa dan totalnya seperti apa. Dan ini adalah kombinasi-kombinasinya. Oke, supaya lebih paham kita langsung ke contoh soal. Jadi yang pertama di sini ada mekanisme berapa batang ini? Berarti ada 6 batang, di mana di sini diketahui omega 2 sama dengan 10 radian per second. Fine, omega 4, omega 5, dan apa namanya? Omega 6 dan seterusnya. Nah, sebentar. Kalau ini kayaknya ada konsep coincident point yang apa ya? Bentar. Ini ada konsep coincident point, jadi eh, bakal agak rumit. Nah, kita cari kasus yang lebih simpel mungkin. Nah, ini tidak ada coincident point. Nah, contoh yang pertama ini. Misalkan kita punya mekanisme apa namanya? 6 batang seperti ini, lalu find akselerasinya seperti apa. Nah, untuk menggambarkan akselerasi ini, kita misalkan saya coba cari nilai A, katakanlah A32. Maka yang perlu saya apa namanya? Perlu dianalisis itu adalah batang 2 dulu, yaitu berarti di sini ada V21. V21 itu adalah omega 2 dikali AO2, di mana V21 ini akan tegak lurus batang ini. Nah, karena di sini apa namanya? Alfa 2-nya sama dengan 0, berarti kita udah langsung bisa state bahwa A21 ini alfa 210, berarti A2T1 itu kan sama dengan alfa 21 dikalikan O2A. Nah, karena alfa 21-nya 0, berarti A21T-nya 0. Seperti itu. Berarti dia A-nya itu hanya ada A21N. Itu sama dengan omega 2 kuadrat kali O2A. Itu arahnya adalah menuju garis pusat, yaitu A3 A21 normal.
Sekarang yang yang apa namanya? Bagaimana cara mencari A32? Kita tulis dulu persamaan poligonnya. Itu sama ya konsepnya kayak poligon ini. Berarti A3 sama dengan A2 ditambah A3 terhadap 2. Nah, di sini kita jabarkan lagi bahwa A2 itu sama dengan A2T ditambah sorry. Ini saya kasih satu contoh perhitungan aja ya. Karena eh, percepatan ini enggak jauh beda dengan kecepatan. A2T tambah A2N. Di mana ya A21 tadi A2T-nya itu 0, ini 0, dan ini A32. Itu sama dengan A32T tambah A32N. Tahu kalian bisa langsung apa namanya? eh di sini bisa langsung A32T ditambah, nah ini karena normal berarti ini adalah omega 32 kuadrat dikalikan 32 itu berarti BA. Nah, di mana A32 itu karena seperti ini. Nah, sorry, ini menuju titik pusat, ini 3 terhadap 2, berarti ini A32N, A32T-nya itu tegak lurus 32. Sorry. Nah, sehingga kalau di sini, kalau diuraikan, berarti persamaannya itu adalah A3 sama dengan A2. A2 itu A2N maksudnya, ditambah omega 32 kali BA, sorry, ditambah A32T. Nah, ini kita tinggal gambarkan poligonnya. A2N itu adalah omega 2 kuadrat O2A, omega 32 kuadrat kali BA, tambah A32T. Nah, ini kita arah dan besar tahu. Ini kita arahnya tahu, tapi besarnya nggak tahu. Sorry. Yang ini, arah dan besarnya kita, arahnya tahu, besarnya nggak tahu. Nah, sudah cocok nih. Ada dua yang nggak diketahui. Nah, ini berarti simpel aja. Itu A2N. Katakanlah A2N itu kalau dihitung 10 gitu. Maka A2N-nya itu kan arahnya ke sini ya. Ini kita gambar poligonnya. Sorry. Nah, gambar poligonnya. Sorry. Berarti ada poin A di sini. Ini ada A2N. Arahnya ke sana. Sorry. A2N. Seperti itu. Ditambah A32T. Ini boleh ya, tambahnya acak bebas. A32T itu adalah arahnya ini.
Ya, kira-kira seperti ini. Arahnya berarti kalau kita, nah kira-kira seperti ini. A32T ditambah BA, omega 32 kuadrat BA. Berarti itu adalah AN-nya. AN-nya itu adalah searah dengan ini. Nah, berarti kalau ini kita tarik paralel, berarti ini dia harus ke arah sini. Nah, ini berarti sudah dapat nih, apa namanya, poligon tertutupnya. Berarti ada A, sorry. Di sini ada A2, mana? A2N. Di sini ada A32T. Di sini ada A32N. Nah, jadi konsepnya akan sama dengan apa namanya, velocity dan polygon analysis. Nah, tapi ingat bahwa karena tadi ada apa namanya normal komponen dari akselerasi, maka alangkah baiknya kita sebelum menggambarkan poligon percepatannya, kita harus menggambarkan poligon kecepatannya. Seperti contoh pada kasus ini nih. Jadi pada kasus ini kita bisa lihat bahwa ada berapa? Ada 4 batang, yaitu satu ini, dua, tiga, empat. Nah, pada kasus ini digambarkan dulu poligon kecepatannya seperti apa. Nah, poligon kecepatan pada apa body 2 ini kita bisa lihat bahwa ada VA. Ini kan kalau ditulis persamaannya berarti VB. VB itu sama dengan VA ditambah VBA. VA-nya itu adalah kita udah kelihatan nih omega 2-nya ke sini. Berarti ini adalah titik A, berarti dia mengikuti garis ini, tangensial. Dan karena omega 2-nya udah jelas arahnya itu adalah clockwise, maka di titik ini dia akan ke arah sini VA. Nah, ini digambarkan dengan poligon kecepatannya. VA, BA itu akan tegak lurus terhadap batang BA. Nah, ini mengikuti, maka VB-nya itu adalah sisa dari resultannya itu VA ditambah VBA. Ini omega kali R itu adalah VBA ya, tambah VB. Nah, akan jadi loop tertutup. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Percepatannya di sini untuk batang 2 yaitu O2A, dia akan apa namanya? Punya percepatan 2 komponen, itu komponen normal yaitu arah masuk atau arah pusat lingkarannya, dan juga arah tegak lurus dari si putarannya. Jadi ini ada komponen normal, lalu ini ada komponen tangensial. Tapi karena dia tidak ada alfa, ingat kunci dari tangensial itu alfa. Karena tidak ada alfa berarti dia komponen tangensialnya nol. Sehingga di sini kalau kita lihat A AN itu akan sama dengan omega 2 kuadrat dikali AO2. Kena sini. Sedangkan untuk AAT itu akan sama dengan nol karena alfanya sama dengan nol. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana caranya membacanya dari apa namanya? Dari diagram kecepatan ini?
Nah, ini kita udah lihat AA itu sama dengan AAN karena AAT-nya 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa apa namanya? AAT itu 0. Berarti normalnya itu sesuai sejajar dengan arah ini. Nah, ini ketika setelah dikalikan digambarlah garis lurus ini. Ini menggambarkan komponen AAN. Nah, mungkin supaya lebih mudahnya seperti ini. A, B itu akan sama dengan AA ditambah ABA. Nah, sama konsepnya kayak kecepatan. VB sama dengan VA tambah VBA. Nah, cuma bedanya adalah ini dipanjangin lagi. Bahwa setiap eh, komponen itu akan ada dua. Yaitu ada ABT ditambah ABN sama dengan AA. Ini kalau dipanjangin ya. AAT ditambah AAN ditambah ABAT ditambah ABAN. Nah, kira-kira kayak gitu. AAT-nya ini kita udah tahu 0. Nah, yang lain kita nggak bisa anggap 0 ya. Nah, kita satu-satu bacanya itu AAN. AAN itu ada di sini, mengikuti arah ini. Ditambah ABAT. BAT itu pasti dia selalu tegak lurus. Jadi ada yang tegak lurus, ada yang arahnya searah batang ke sana. Nah, untuk yang arah ke sini, arah normalnya ABAN, ABAN itu bisa kita hitung dengan cara karena kita udah tahu VBA ini, maka ABAN itu adalah VBA kuadrat dibagi dengan BA atau omega kali R. Ini sama aja. Seperti kecepatan sentripetal ya. VBA kuadrat bagi BA, maka didapatkanlah hasil ini nih. Atau omega kuadrat R, ini sama aja. Ini maksudnya omeganya omega BA ya, bukan omega 2. Ini searah yang normal. Lalu dengan arah tangensialnya. Nah, arah tangensialnya ini kita gambar dulu. Ceritanya seperti itu. Gambar dulu akan seperti ini. Lalu yang bisa kita tentukan lagi, satu lagi itu adalah, sorry, dari nilai ini. Apa namanya? Tangensial kita udah tahu seperti ini. Nah, yang bisa kita tahu adalah ABN. ABN caranya ya sama. Berarti ABN itu adalah sama dengan VB kuadrat dibagi dengan BO4. Nah, ini. Nah, ini kita udah tahu. Berarti kita lihat posisinya di sini di ruas kanan. ABAN ya. ABN ya, sorry. Di ruas kanan. Di ruas kiri, sorry. Di ruas kiri. Berarti AA tambah ABAN tambah ABAT itu sama dengan ABN tambah ABAT. Nah, ABAN-nya itu adalah ini ya. ABN itu adalah normal terhadap ini. Sedangkan tangensialnya itu adalah searah dengan ABA. Ish, seperti itu. Jadi, saya nggak usah pakai dulu. Jadi di sini AB, ABN itu adalah BO4 atau terhadap kerangka diamnya. Kita tahu ABN besarnya
itu adalah VB kuadrat per BO4 karena terhadap tanahnya, dan arahnya itu normalnya mengikuti dari ke arah menuju lingkaran pusatnya itu O4, di mana di sini ABN dan ABT-nya itu pasti tegak lurus. Nah, ini kita tahu besarnya, ini kita tahu arahnya, sehingga didapatkanlah loop tertutup seperti ini. Nah, jadi ini gambar garis putus-putus, yang ini gambar garis putus-putus, yang ini kita tahu seberapa besarnya. Nah, ini ABN tambah ABT itu akan menghasilkan AB, sehingga dihasilkanlah poligon tertutup seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk acceleration polygon analysis. Jadi, triknya adalah selalu kita tentukan pertama, step 1 adalah tetap kita kerjakan sebagai analisis poligon kecepatan, kita cari kecepatan tiap titiknya seperti apa. Lalu yang kedua, kita uraikan juga persamaan percepatannya seperti ini. Lalu step yang ketiga adalah kita identifikasi besaran semua percepatan normal. Karena percepatan normal itu hanya mengkuadratkan kecepatan dibagi dengan jari-jarinya saja. Nah, sisanya itu kita raba-raba dari arah dan garis kerjanya seperti itu. Nanti akan dihasilkan poligon tertutup kira-kira seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau belum, saya kira untuk percepatan cukup jelas ya. Eh, Materinya nggak terlalu banyak. Ini ada tas 4, tapi nanti saya sesuaikan dulu soalnya dengan percepatan supaya lebih mudah dikerjakan. Kalau yang ini coincident point nanti dulu deh. Oke, ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, oh, nanti akan ada 2 sesi link ya. Nanti saya kirim eh, apa namanya, satu lagi. Oke, eh selanjutnya waktunya 8 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Saya apa namanya? Saya sebentar doang ini. Nanti kita lanjut lagi di link kedua. Jadi selanjutnya materinya kita akan masuk ke dinamika teknik, yaitu adalah kita masuk ke analisis gaya statik pada mekanisme. Nah, jadi untuk introduction, untuk pengenalannya, kita eh, kita udah apa namanya? Kita sudah pelajari bahwa ilmu kinematika di awal saya sudah jelaskan bahwa kelas ini akan menjadi 2 segmen, yaitu adalah segmen kinematika, yaitu ilmu tentang gerak. Eh, saya sudah berikan materi tentang apa itu degree of freedom atau derajat kebebasan, apa itu kecepatan, apa itu percepatan, lalu bagaimana metode-metodenya dengan titik pool, teorema Kennedy, lalu juga teori percepatan dan bagaimana sebagaimana macamnya. Itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang apa itu gerak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa penyebab gerak, atau yang biasa kita sering itu adalah gaya. Nah, di sini kita akan memasuki babak baru yang dinamakan dengan gaya. Nah, cuman sebelum kita menganalisis gaya pada apa ya namanya mekanisme yang bergerak, alangkah baiknya kita eh, mencoba merefresh gaya dalam mekanisme yang diam atau analisis gaya statik pada suatu mekanisme. Jadi bagaimana mekanisme tersebut diam
maka itu akan dianalisis secara poligon. Sebenarnya analisisnya itu bisa menggunakan, kalau kalian udah belajar mekanika kekuatan material atau statika struktur, itu kalian sah-sah aja menggunakan apa namanya persamaan ini, karena pada dasarnya perumusannya ini adalah sama dengan mata kuliah statika struktur, yaitu dengan menggunakan hukum Newton satu, yaitu di mana sigma F sama dengan nol dan sigma M sama dengan nol, cuma hanya berbeda di cara penggunaan atau cara pandang dari pengerjaan soalnya. Tapi kasusnya sama, yaitu untuk menganalisis mekanisme yang diam. Nah, jadi yang di apa namanya? Yang dibahas sekarang itu adalah bagaimana kita menganalisis mekanisme statis dengan menggunakan metode grafis, tapi tetap menggunakan prinsip yang sama, yaitu hukum Newton satu dan juga dengan menggunakan diagram benda bebas. Seperti itu. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa apa namanya di dalam mekanisme diagram benda bebas kita kalau di dua dimensi itu akan selalu ada tiga persamaan, yaitu sigma fx sama dengan nol, fx sama dengan nol, sigma fy sama dengan nol, sigma momen di suatu titik itu sama dengan nol. Ini udah nggak asing lagi, dan yang perlu diperhatikan karena ini metode grafis bahwa kita harus selalu ingat setiap gaya itu memiliki tiga sifat yang harus ada, itu besarnya berapa, garis kerjanya seperti apa. Garis kerja itu yang saya tunjukkan. Jadi dia bisa tegak lurus terhadap garis ini atau searah dengan garis ini. Terus yang ketiga itu adalah arah. Arahnya itu adalah kalau garis kerja kita menunjukkan garis apa ya, actionnya gaya tersebut. Kalau arahnya itu kita tentukan dia bisa ke kirinya atau ke kanannya. Atau tanda panahnya lah simpelnya. Seperti itu. Ini yang perlu kita ingat dalam gaya. Lalu yang kedua adalah kita harus mengingat ada yang namanya couple. Couple ini terjadi pada momen, yaitu di mana ada dua gaya sama besar berlawanan arah dan dia selalu paralel. Nah, terus yang kedua, resultan keduanya adalah nol. Yang ketiga, momen keduanya adalah konstan terhadap titik acuan yang manapun. Nah, jadi supaya lebih jelas, mungkin kita langsung ke ilustrasi gambar. Jadi katakanlah ada sembarang body gitu ya di sini. Body satu batang gitu ya, yang digambarkan dengan apa namanya body biru ini. Lalu ada F yang bekerja, F asal, titik titik kerjanya di sini dengan arah ke sana. Lalu ada juga titik sini yang bekerja ke arah sana, di mana kedua F ini itu sifatnya paralel. Nah, katakanlah benda itu ditumpu dalam satu pin O di sini, di mana dia pinnya itu berjarak X tegak lurus terhadap garis F yang di bawah, dan F yang satunya itu memiliki apa namanya jarak H, dengan H ini adalah jarak lurusnya, jadi paralel nih dua-duanya. Nah, maka di sini O akan menjadi titik acuan, H akan menjadi jarak kedua gaya tersebut, X akan menjadi jarak terhadap titik acuannya. Nah, kalau kita ambil sigma MO sama dengan nol, maka M counterclockwise itu sama dengan F, momen counterclockwise itu yang ini, F dikali H plus X, dan sedangkan MCCW-nya atau yang clockwise-nya itu adalah F dikalikan X. Maka kalau kita tambahkan, sorry, kita kurangkan, karena kan ini momen ini dikurangi momen ini, itu akan menghasilkan persamaan seperti ini. F dikali H plus X minus F kali X. Atau sama dengan F kali H. Di mana F kali H ini adalah counterclockwise. Maka momen yang menang itu adalah momen dengan jarak yang lebih jauh. Karena F kali H plus X itu lebih besar dari F kali X. Seperti itu. Nah, F kali H ini dinamakan dengan momen couple. Karena apa? Karena ada dua gaya yang berlawanan. Kalau secara apa? Secara Newton ini setimbang karena berlawanan, tapi kalau secara rotasi dia akan berotasi ke sana terhadap titik O. Kenapa? Karena dia terjadi yang namanya couple, yaitu F kali H.
Nah, untuk membuat dia setimbang, maka perlu ada momen yang sama sebesar F kali H untuk dapat menyeimbangkan putarannya. Jadi ini baru setimbang secara translasi, tapi belum secara rotasi. Simpelnya seperti itu. Ini adalah konsep dari couple. Nah, ini step-step untuk apa namanya, membuat analisis gaya statis dalam suatu mekanisme. Ya, ini sama. Intinya adalah membuat poligon, DBB, dan resultan gaya harus nol. Oke, saya kira yang link satu ini saya stop dulu. Nanti saya share lagi di grup link kedua. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, kita lanjut. Tadi kita sudah sampai couple. Jadi intinya adalah couple itu ketika dalam suatu body itu ada gaya yang berlawanan secara paralel, tapi rotasinya itu tidak berlawanan. Rotasinya itu dia menyebabkan tidak setimbang secara uh, berputaran. Nah, lalu step pertama untuk apa namanya melakukan analisis gaya statis itu kita perlu buat diagram benda bebas, lalu membuat poligon, dan seterusnya itu kita harus menentukan bahwa apa namanya menganalisis bahwa resultan gaya-gayanya harus nol. Dan syaratnya seperti biasa resultan nol berarti poligon tertutup berpotongan pada satu titik bersamaan. Nah, maksudnya seperti apa? Maka eh, oh ya, salah satu satu lagi konsekuensinya berarti kita mengikuti hukum yang tadi ya, yaitu momennya nol dan F-nya juga. Nah, dan apa namanya tidak ada couple konsekuensinya. Oke. Yang pertama itu misalkan ada kasus tiga gaya tak sejajar. Tiga gaya tak sejajar ini ketika dia bertemu di satu titik, maka kita bisa katakan bahwa dia akan setimbang ketika satu tambah F2 tambah F3 sama dengan 0. Nah, kondisi ini akan tercapai setimbang ketika ketika kita gambar poligon F1 tambah F2 tambah F3 itu membentuk poligon tertutup. Nah, kira-kira seperti ini. OF, ini adalah titik pusat dari pertemuan tiga gaya. F1, sorry, F1, F2, dan selanjutnya adalah F3. Itu sehingga dengan poligon tertutup ini eh, dia akan berhasil mencapai kesetimbangan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia tidak sejajar atau seperti ini gitu ya? Nah, Nyolok tuh misalkan, anjing. Goblok ke tadi anjing. misalkan ada apa namanya eh, tiga gaya tak sejajar. Dalam kasus ini ada F1, F2, dan dia apa namanya? Sorry, kok tidak sejajar. Nah, berarti kita harus menentukan bahwa ada suatu F3 di mana sebuah titik pada garis itu tidak setimbang. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan ada tiga gaya di mana satu lagi F3 itu kita tidak diketahui. Yang F1 ini kan diketahui besarnya berapa, arahnya kemana, dan juga garis kerjanya itu adalah ini, garis tegas. F2 kita tahu besarnya, kita tahu garis kerjanya, tapi tidak tahu arahnya. Sedangkan F3 ini kita tahu garis kerjanya saja. Nah, sehingga kalau kita skemakan dalam persamaan seperti ini. Di mana F2 itu tanda tanya besarnya berapa, F3 arah dan besarnya berapa.
Nah, poligonnya akan seperti ini. Kira-kira sama prinsipnya, tapi pendekatannya eh, cukup berbeda. Jadi kesimpulannya adalah kalau tiga gaya itu kita masih cukup mudah karena titik apa namanya titik potongnya itu masih cukup mudah diidentifikasi. Nah, bagaimana kalau misalkan ada empat gaya yang bekerja pada satu body, tapi dia tidak sejajar? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada empat gaya itu ada F1, F2, F3, dan F4. Nah, masing-masing empat gaya ini memiliki dua titik potong, yaitu F1, F2 di sini, F3 dan F4 di sini. Nah, konsepnya adalah kalau secara grafis, kedua titik potong ini haruslah membentuk satu garis. Nah, garis ini dinamakan dengan metode resultan gaya. Seperti ini. Ini ada F2, F1. Nah, ini B. Ini dengan menggunakan metode segitiga sebangun. Ini boleh dibaca juga, tapi yang paling mudah diidentifikasi adalah ini. Sorry. Nah, ini. Nah, jika F1 dan F2 itu memiliki titik di sini dan F3, F4 memiliki titik di sini, maka garis kerja FR haruslah melalui sebuah titik M, di mana titik M ini itu simpelnya adalah titik pertemuan kedua gaya. Jadi F1, F2 punya titik, F3, F4 punya titik. Nah, di sini dari titik ini ke si titik ini ditarik garis eh, tarik garis yang memotong kedua titik, maka eh, itu adalah garis kerja dari FR. FR ini apa? FR ini adalah F1 ditambah F2. Jadi untuk mengikat poligon tersebut atau menjaga poligon tersebut tetap tertutup, maka kita gunakan yang dinamakan dengan konsep FR, di mana ketika kita mencari FR, ini berarti F1 ditambah F2 sama dengan FR, seperti ini poligonnya, F1 tambah F2 sama dengan FR, dan sama halnya dengan F3 dan F4. F3 dan F4 pun harus sama dengan FR. Berarti kita tinggal cari kelanjutannya. Ini FR, berarti F3 tambah F4. F4 itu arahnya ke sini. Nah, seperti itu penggambarannya. FR. Jadi dia ada perantara yang dinamakan dengan FR. Di mana arah FR ini adalah titik keduanya. Nah, lalu ini adalah metode apa namanya metode momen yang bisa kita terapkan atau gaya yang bisa kita terapkan kalau misalkan empat gaya dalam satu batang. Jadi cukup mudah identifikasinya. Jadi prinsipnya adalah ada tiga tiga konsep yang perlu ditangkap. Yaitu yang pertama adalah konsep couple tadi, yang kedua adalah konsep di mana ketiga gaya tadi itu harus bertemu dalam satu titik. Lalu yang ketiga adalah konsep FR ini. FR di mana ada empat gaya dalam satu batang. Nah, lalu ini sekadar wawasan bahwa kalau misalkan dalam analisis roda gigi ketika di sini ada driver gear, ada driven gear, lalu di sini ada lingkaran pitch, lingkaran dasar roda gigi A, roda gigi B, sini ada pressure angle. Nah, maka DBB-nya seperti ini kira-kira. Nah, garis kontaknya itu kita tetap menerapkan aksi reaksi sesuai yang di statika struktur, di mana ada FT, tangensial, dan ada radial force. Nah, masing-masing ini dia akan memiliki gaya reaksi FR dan FT dan juga momen couple untuk tetap menjaganya agar tetap setimbang. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk pin juga sama. Jadi kalau ada P, ini sebenarnya yang terjadi gitu ya. Ada gaya yang apa ya secara ketika ada P ditekan maka pinnya ini akan bereaksi menekan juga di sini. Di sini juga ada reaksi tekanan akibat gaya dari P, di mana P ini akan
apa namanya, diteruskan reaksinya ke sisi sebelah sini, sisi potongannya itu. Ini konsep gaya normal biasa ya. Kalau misalkan ada gaya gesekan, dia akan miring sedikit jadinya. Nah, seperti ini. Jadi P-nya itu eh, tidak akan tepat di pusat pin, tapi akan bergeser sedikit reaksinya. Jika resultan jika resultan gaya resultan jika gesekan diperhitungkan. Jadi P-nya tidak reaksi dari P-nya tidak akan sejajar terhadap P-nya. Ini untuk kawasan sama halnya dengan permukaan solid. Kalau reaksi tanpa apa namanya gesekan diabaikan, maka normalnya sama dengan P itu akan saling berlawanan. Kalau misalkan ada gesekan, maka dia akan seperti ini. Ada yang ada yang dinamakan dengan Fs, yaitu Fs adalah gaya gesek, di mana Fs itu mu kali n. Ini harusnya udah familiar ya. Di mana akan ada reaksi resultan. Reaksi resultannya ini akibat dari eh, gaya gesek dan juga gaya normal yang dijumlahkan secara poligon. Itu ya ini segitiga ya. N ditambah Fs sama dengan Fr-nya. Fr-nya itu arahnya ke sana. Di mana ini akan eh, reaksinya sama dengan gaya terhadap pin. Lalu ada pi. Pi ini bisa dikaitkan dengan mu, di mana tan pi, sorry, tan pi itu sama dengan mu n per n atau mu. Tan tan pi itu sama dengan mu. Kaitannya seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh mekanisme. Nah, kasusnya seperti ini. Misalkan kita memiliki 7 batang, di mana terdapat satu batang trapesium di sini, dan beberapa batang dua gaya, batang 3, 5, 6, 7, dan juga terdapat dua slider, yaitu slider 2, dan juga slider yang ada titik P-nya dan slider ada titik Q-nya di sini. Nah, diketahui di sini ada gaya P yang bekerja ke kiri. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah gaya yang dibutuhkan Q? Q ini berarti harusnya ke atas ya, kalau secara common sense, untuk menahan agar mekanisme ini setimbang. Karena kalau kita bayangkan ya, kalau P digeser ke sini kan ini batang 3 akan mengangkat ini ke atas, sehingga ini berotasi, ini ke bawah, maka slider ini akan ke bawah. Maka Q-nya itu berapa yang dibutuhkan agar dia apa namanya menahan mekanisme ini agar tetap setimbang. Nah, konsep yang pertama itu adalah kita melakukan analisis DBB, di mana, nah, kalau diperhatikan lihat, batang dua gaya semuanya berarti hanya bisa tarik atau tekan. Nah, dalam diagram kinematik ini enak ya, jadi ketika ada batang tipis seperti itu, kalian cukup mengurainya menjadi batang dua gaya. Jadi cara menggambar diagram benda bebasnya adalah hanya diagram benda bebas slider 2 dan juga satu trapesium, yaitu maka diagram benda bebasnya bisa kalian langsung gambar seperti ini. Nah, jadi batang-batangnya tadi diganti dengan arah-arah gaya di mana eh, terdapat dua gaya di sini. Nah, seperti itu. Nah, lalu analisisnya seperti apa? Analisisnya kita harus pisahkan satu persatu benda. Yang pertama kita akan analisis poligon kecepatan dari ini. Di mana poligon slider 2 ini seperti ini. Ini ada gaya normal ke atas. Lalu ada gaya P ke samping. P ditambah N itu akan sama dengan reaksi ini nih. Ini kita namakan dengan F32 berarti. Nah, poligonnya tertutup seperti ini. Ini poligon slider 2. Lalu selanjutnya, nah ini persamaannya ya. P ditambah F12. F12 itu adalah ini, gaya normal ya. F1 terhadap 2, ditambah F32. F batang 3 terhadap 2 itu dia menolak si slider.
Karena batangnya tertekan sama dengan 0, maka akan dihasilkan poligon tertutup. Nah, lalu kita beralih ke poligon trapesium. Nah, di trapesium ini, seperti yang tadi, yang saya sudah jelaskan, bahwa ketika satu batang ini dikenai 4 gaya, maka kita gunakan yang namanya konsep FR perantara. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita harus menemukan titik potong dari dua gaya tersebut. Nah, ini bebas, boleh gaya ini, gaya ini. Nah, dalam hal ini, karena dua gaya yang berdekatan itu di sini ya, di sini dan di sini, maka kita cari titik potongnya masing-masing kalau diteruskan. Nah, berarti untuk dua gaya di sini, ini titik potongnya. Untuk dua gaya di sini, ini akan menemukan titik potong di sini. Nah, maka FR dia harus menyambung dari titik ini ke titik ini. Nah, kira-kira seperti itu resultannya. Nah, sehingga poligon dari apa namanya batang trapesium ini adalah seperti ini. Yang pertama poligon batang batang 4 itu ada kecepatan dari apa namanya batang 3. Nah, digambar seperti itu. Lalu yang kedua akan ada poligon dari batang yang ini. Batang berapa tadi ya? Saya lupa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga akan ada resultan. Nah, berarti F ini ditambah ini sama dengan F resultannya. Nah, resultannya adalah searah dengan titik potong kedua gaya tersebut. F64 tambah F74 sama dengan gaya resultan. Lalu kita beralih ke gaya yang di seberangnya, yaitu F24. Lalu gaya di seberangnya juga. Nah, seperti ini. Sehingga dihasilkan loop lagi untuk gaya yang sebelah sini, yaitu FR, sorry, F34 tambah F54 sama dengan R. Sehingga akan terbentuk poligon segitiga tertutup di sini. Nah, lalu, nah, ini itu adalah, kalau kalian ingat tadi, ini adalah, kalau kita flashback ya, yang ini nih. Nah, ini adalah F32 atau poligon dari batang yang bereaksi di sini. Sehingga bisa kita tempelkan poligonnya. Kenapa? Karena berasal dari batang yang sama. Itu poligon ini dan poligon ini. Kita tempelkan. Set. Nah, ini bisa dijadi satu. Lalu poligon slider 8. Nah, poligon slider 8 ini karena dia F34, dia akan menempel di sini nih. Karena aksi reaksi dari gaya ini. Ini ada gaya reaksinya, ada gaya normal, lalu ada gaya Ki. Ini adalah poligon slider 8. Nah, lalu ada Ki. Nah, sehingga didapatkanlah hasil dari Ki. F18 tambah F78 tambah Ki sama dengan 0. Nah, ini karena sudah tergambar seperti ini, tinggal diukurlah Ki-nya berapa panjangnya. Karena P-nya sudah diketahui tadi. Kira-kira seperti itu. P-nya adalah ini. Jadi kalian tinggal dibandingkan P-nya berapa, ini berapa, diukur. Terus diukur, langsung dihitung. Ini berapa kali lipat dari P. Seperti itulah kira-kira dengan menggunakan metode poligon. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan? Oh, nanya Pak, Yuk, kan itu kayak buat F31-nya itu tuh udah ada besarannya Pak, buat gambar poligonnya Pak. F31. Coba dari awal Pak, sebentar. Nah dari awal kayak mau bikin poligon slider 2, itu tuh yang F32-nya itu tuh besarnya tuh sepanjang itu Pak, yang batang itu. Besarnya itu tergantung skala. Kan ini kalau diperhatikan ya. Kita ke poligon slider 2 dulu ya, biar nggak pusing. Ini P kan kita tahu ya, misalkan berapa gitu, 10.
Nah, F32 sama, sorry, ini kan P. Caranya kayak gini. Ini P, berarti R-nya juga harus di sini ya. Kita gambar gambar aja dulu kayak gini. Nah, terus dia harus apa namanya? Membentuk poligon tertutup. Ini kan garis kerjanya kalau kebayang nih, kita gambar garis putus-putus ke atas. Nah, karena harus ada poligon tertutup di ekornya, ini kita garis putus-putus juga. Jadi besarnya tergantung kamu ngegambar P-nya ini berapa. Kalau masalah besarnya seperti itu. Nah, itu yang satu. Terus yang kedua, kalau di slide ini kan dicontohkannya semua poligon dari tiga batang ini ditimpah gitu ya. Nah, kalau misalkan dinilai pusing, misalkan, oh ini mah pusing gitu. Ya udah, eh, kalian gambar poligonnya secara terpisah aja juga nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya satu batang ini, satu slider, satu slider, ini akan ada poligon tertutup setiap apa namanya dua atau tiga gaya dalam satu batang. Nah kalau ada empat gaya kayak gini, itu akan ada dua poligon segitiga harusnya, karena tadi ya menggunakan metode FR kayak gitu. Jadi kalau besarnya ini sepanjang batang 32 nggak? Tergantung ini P-nya kamu gambarnya segimana. Kayak gitu. Oh baik Pak, bayang Pak. Makasih Pak. Ya. Nah ini jadi kalau uh, kuncinya satu batang ada empat gaya, oh berarti ada tiga, ada dua segitiga. Kalau ada tiga gaya atau dua gaya, oh berarti ada satu segitiga. Kayak gitu. Ini boleh digambarkan secara terpisah, boleh digambarkan secara satu kayak gini. Cuma ini biar ini aja, biar kalau udah digambar kayak gini semuanya, nanti ngukurnya nggak perlu dua kali sama ngitungnya nggak perlu banyak. Jadi cukup ukur aja ini. Ini kan tadi representasi GP ini yang hijau ini, hijau horizontal. Yang ditanyakan ki berapa? Ya udah tinggal ukur. P-nya berapa? 10 cm, ki-nya ini 3 cm. Oh berarti 3/10 P ki-nya. Kayak gitu. Jadi ngitungnya cuma sekali. Oke, oke. Silakan ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut satu eh, case lain, kasus lain. Nah, sekarang kasusnya apa namanya? Kalau tadi kita kan ngomonginnya ini ya. Nah, sekarang kasusnya gini. Kalau tadi kita ngomonginnya gaya, kita kasih gaya P di satu mekanisme, berapa gaya satunya. Nah, sekarang kita ngomongin dikasih gaya P searah 40 derajat. Lalu yang ditanya adalah T12. T12 ini apa, Pak? Torsi. Torsi 12 yang dibutuhkan untuk menahan agar mekanisme ini tetap setimbang. Karena kan logikanya nih, kalau P ini di apa namanya dikenai gaya di sini, maka batang ini akan cenderung berputar ke sana. Berarti harus ada torsi yang mengantisipasinya agar tetap diam. Nah, itu cara menentukannya seperti apa? Yang pertama, eh, yang paling benar sebenarnya adalah mengisolasi setiap batang ya. Jadi batang 3 seperti apa, batang 4 seperti apa, batang 2 seperti apa. Kalau di MKM seperti itu. Cuman ini bisa langsung dibayangkan kok. Jadi langkah pertama itu adalah kita memecah batang 3 ini menjadi batang 2 gaya. Jadi gayanya kita distribusikan. Seperti itu. Jadi batang F23 ini adalah batang gaya batang 2 terhadap batang 3. Ini juga sama, gaya batang 4 terhadap batang 3. Reaksinya juga sama, F32. Ini juga sama, F34. Di mana semua besarannya ini harus sama karena dia berasal dari satu batang. Itu dulu kuncinya yang pertama.
Nah, lalu kita tinjau batang 4 dulu nih. Batang 4. Batang 4 ini akan ada 3 gaya. Kalau batang 4 doang berarti ada F3 terhadap 4, ada P, lalu ada F1 terhadap 4, yaitu adalah di pin E. Nah, F1 terhadap 4-nya gimana cara taunya? Kita gambar aja poligonnya. Pertama P kita gambar poligonnya. Ini berarti ada F34, ada P, ini ada E. Ini poligonnya yang satu yang P, ini yang kedua F34-nya, lalu ini yang ketiga. Jadi P ditambah F14 ditambah F34 itu sama dengan 0. Akan membentuk poligon tertutup. Itu poligon batang 4 yang satu. Nah, ini reaksi ini semuanya itu akan sama dengan F12. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah seperti ini. Kita tinjau batang 2. Batang 2 saja kita isolasi, berarti akan ada apa namanya? Gaya F12 di pin A yang arahnya logikanya harusnya ke sana. Lalu akan ada gaya F32 yang arahnya ke sini, ke kiri. F3 terhadap 2, F batang 3 terhadap batang 2 di ke kiri, maka ini ke kanan. Nah, ini berarti seolah-olah dia couple kan. Yang ini ke sini, yang ini ke sana gitu. Nah, tapi dia belum tentu sejajar. Nah, cara verifikasinya gimana? Cara verifikasinya kita gambar dengan menggunakan poligon. Nah, ini adalah vektor F12-nya. Sorry. F12-nya udah pasti sejajar karena supaya setimbang ya batang duanya. F32 dan F12. Ini setimbang secara translasinya. Lalu eh, sehingga untuk men-stop gerakannya kita perlu karena ini couple ya, F32 dan F12 berarti dia akan menghasilkan rotasi ke arah sana, yaitu counterclockwise ya, counterclockwise, maka diperlukan T searah jarum jam atau clockwise untuk mencegah agar dia tidak berputar. Itu caranya adalah T12 itu akan sama dengan H dikali F32 atau H dikali F12 karena di sini besarannya sama. F12 dan F32. Cuma beda di plus minus. Itu cuma beda di arah. Nah, maka dengan menggunakan poligon, sorry, dengan menggunakan yang tadi, yang ini kan P-nya diketahui. Karena P-nya diketahui, kita bisa ukur F14-nya berapa, F34-nya berapa. Nah, dapat F34, dapatlah kita F32 atau F12. Ini besarannya akan sama semuanya. Sehingga nanti F32-nya itu sama dengan F34 dikalikan dengan H. H itu kita ukur secara manual. Nah, tapi hati-hati, dimensi yang di sini yang diukur itu adalah dimensi terserah kalian kalau ini. Menggambarkan berapa scale-nya. Nah, namun kalau dimensi digambar, ini hati-hati harus disertai dengan keterangan dimensi. Misalkan kalau di soal kan suka diketahui tuh. Panjang EC berapa? Nah, ini harus ada scale ukurannya, berapa mili gitu misalkan. Oh, EC segini 10 mili katakan. Oh, segini H-nya ini kalau diukur itu setengahnya gitu. H-nya ini adalah harus tegak lurus ya. F32 dan F12 harus paralel sehingga di sini harus tegak lurus. Nanti diukur pakai penggaris berapa. Jadi dimensinya harus beda. Jadi nanti ketemu satuannya H dikali F32 itu berapa Newton milimeter. Lah seperti itu. Nah, ini untuk kasus couple. Jadi couple itu ingat ada gaya yang berlawanan, paralel, dan ada jarak sejauh H. Itu adalah untuk couple. Oke, untuk kasus ini ada yang ingin tanyakan? Cukup jelas lah. Oke, selanjutnya untuk
Nah, tadi kan kita membahas slider, tapi apa namanya, tanpa ada gaya gesekan. Nah, sekarang kalau gimana caranya kalau ada gesekan? Itu kita tinggal jumlahkan aja. Kalau N-nya ke atas, P-nya ke kiri, berarti resultannya F1, kontak di atas, lihat gaya normalnya kayak gimana, N, P, berarti F1, ini hanya mengikuti gaya resultan yang ada. Nah, ini contoh mekanisme yang memiliki gaya gesek nih. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Ada suatu mekanisme poros engkol, di mana mekanisme ini dikenai tiga gaya, yaitu ada gaya P pada batang 4, S pada batang 3, dan Q pada batang 2. Nah, yang ditanyakan adalah di sini besaran T2 agar mekanisme ini setimbang. Nah, ini cara apa namanya? Cara apa namanya? Kalau misalkan gaya geseknya tidak diabaikan, berarti di sini harus diasumsikan. Nah, asumsi sekarang arah geraknya itu adalah sedang ke kanan gitu. Padahal kan kenyataannya setimbang. Ini asumsi saja. Jadi sehingga normalnya ke atas, arah geraknya itu ke kanan, berarti gesekannya ke kiri. Sehingga dihasilkan resultan gaya gesek seperti ini. Ini Fs, sorry, ini gaya resultan gaya gesek normal, P, S, Q. Nah, kalau diperhatikan kita, sorry. Nah, di sini eh, di batang 3, kalau diperhatikan lebih cermat, dia batang 3 ini dikenai oleh 4 gaya. Yaitu yang pertama ada gaya S di tengah-tengah batang di sini. Itu yang kedua ada gaya P, reaksinya di sini reaksi pin. P dia horizontal itu. Yang ya sama lah, gayanya itu P ke kiri. Lalu ada gaya resultan dari normal dan gesek. 1, 2, 3, dan 4-nya itu di pin A. Sehingga kita harus menggunakan metode yang tadi ya, karena dalam satu batang ada 4 gaya, yaitu kita harus menggunakan transisi resultan. Kita cari dulu resultannya berapa. Ini perpanjangan dari gaya gesek normal, ini S. P ditambah S sama dengan R. R itu adalah resultannya. Nah, dihasilkanlah resultan seperti ini. P ditambah S sama dengan satu gaya resultan. Nah, resultannya seperti ini. Sehingga gaya resultan ini akan menjadi terusan yang dapat menjadi titik temu F yang apa namanya? Yang akan menemukan gaya apa? Titik ini ya, titik kerja si gaya satunya lagi. Kan di sini baru 3 gaya yang diketahui nih. Ada S, P, dan gesek normal. Nah, ini belum diketahui arahnya. Nah, caranya adalah kita ketemuin dulu resultannya, itu P tambah S. Ini resultannya. Set. Nah, resultan ini diperpanjang supaya apa? Karena kan tadi konsepnya, dua gaya, ketika ada 4 gaya, 2 gaya itu titik garis temunya itu harus ada di resultan. Jadi 2 titik temu gayanya harus ada di resultan. Sehingga resultan ini diperpanjang, lalu titik temunya di sini, di B, ini gaya normal geseknya. Sehingga dari sini ke titik kerjanya titik A, itu dihasilkan gaya yang keempat. Itu garis kerjanya ke sana. Itu dinamakan dengan F23 atau gaya batang 2 terhadap batang 3. Sehingga kalau digambarkan poligonnya, ini P tambah S sama dengan resultannya. Dan ini adalah gaya Q ditambah normal
sorry, ini gaya F23 ditambah gaya gesek normal itu sama dengan resultan. Ini gaya Ki diabaikan dulu ya. Gaya Ki diabaikan dulu. Sehingga tadi ya sesuai konsepnya itu P tambah S sama dengan R dan gesek normal ditambah F23 itu sama dengan FR juga. Nah, lalu dari sini kita tinjau ke batang 2. Nah, batang 2 itu tadi kalau diperhatikan berarti batang 2 ini akan memiliki berapa gaya nih? Satu, Ki. Yang kedua, F23. Yang ketiga, itu adalah gaya F12. Yaitu gaya pin yang ada di sini. Di titik, apa ya? A berarti ya. Ini harusnya. Berarti kita gambar poligon yang, apa namanya, di batang 2. Dia harusnya hanya satu segitiga karena hanya ada tiga gaya. Itu Ki, F23. Nah, maka karena F23-nya ke sini, key-nya ke sini, maka supaya menutup supaya menjadi poligon tertutup, maka dia harus ditambahkan lagi F12 satu lagi dengan arah ke sana. Nah, ini hati-hati karena F12-nya kan ke arah sini, ke arah kanan, sedangkan F23-nya tadi kan kalau di gaya 3 ke arah kanan, tapi karena kita lagi ninjau batang 2 berarti dia ke arah kiri karena reaksinya. Nah, ini akan terjadi couple F12 dan F32. Nah, tapi karena F32 dan F12-nya ini tidak sejajar, maka kita tarik garis yang paralel F12, besarnya sama, tapi terhadap titik S, karena titik S ini merepresentasikan titik A. Nah, sehingga dapatlah H. Nah, baru dari sini T sama dengan F12 kali H, di mana H-nya ini bisa dihitung dengan penggaris ya, diukur. Jadi kalau ini dipindahkan ke sini, seperti apa? Nah, ini diukur H-nya. Konsepnya adalah ketika tidak paralel, kita paralelkan. Jadi kita proyeksikan terhadap sumbu yang paralel terhadap S12. Ini bisa berlaku terbalik ya. Bisa F12-nya diproyeksikan ke sumbu F, apa namanya, ini, F2332-nya, bisa sebaliknya. Dalam hal ini F12 yang diparalelkan. Seperti itu kira-kira. Sehingga F12 kali H ini ada arah putarnya ke sana dan T2-nya ketemu, yaitu counterclockwise. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Mekanismenya sama ya. Ya, so, Oke, kalau nggak ada, saya kira kuliah hari ini cukup sekian dulu. Sebentar, saya mau isi absen dulu. Link absennya saya kirim di grup. Untuk di sini, eh, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.